Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi di mata kuliah tercinta kita, yaitu mata kuliah Geografi di kelas 11. Ya, baiklah adik-adik, bagaimana dengan mata pelajaran yang kita bahas kemarin? Apakah dipelajari kembali? Ya, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah yang Maha Esa sehingga kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran geografi ini dalam rangka kegiatan belajar mengajar di sekolah kita tercinta ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Ya, baiklah, kita mulai saja mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Mata pelajaran pada pagi hari ini, materi yang akan saya bawakan yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Sebelumnya adik-adik, apakah sudah pernah mendengar apa itu flora, fauna, dan bagaimana persebarannya di Indonesia ini? Ya baiklah, kalau sudah pernah mendengar, jadi persebaran flora dan fauna ini itu tak lepas dari yang namanya biosfer, karena biosfer itu adalah mencakup semua jenis apa yang ada di muka bumi ini, seperti air, tanah, udara, dan tempat berlangsungnya kehidupan itu sendiri. Siapa yang tahu atau siapa yang bisa jelaskan apa itu biosfer? Silakan angkat tangan. Nanti akan Bapak berikan nilai plus. Ya, silakan. Ya, baiklah. Jawabannya sudah cukup bagus. Ya, apa ada lagi? Ya, baiklah. Bagus sekali. Oke, Bapak akan lengkapi jawabannya. Yaitu biosfer itu adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara, dan tempat berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, biosfer tidak bisa terlepas dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Jadi biosfer itu tidak bisa dia berdiri sendiri, harus ada atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Ada tanah dan ada air. Karena apa? Karena air itu sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Ya, saya lanjut materinya. Bioma. Bioma itu adalah seluruh rangkaian yang bersifat luas, didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, melengkapi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respons adanya perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Ya, jadi iklim itu berpengaruh terhadap bioma karena iklim mencakup luas sehingga bioma itu terpengaruhi terjadinya persebaran
fauna, dan flora. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Jadi, faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi berlangsungnya persebaran hewan dan tumbuhan itu sendiri? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah iklim. Iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerahnya yang luas. Yang kedua adalah suhu. Suhu itu suatu ukuran derajat panas atau dingin. Suhu udara di permukaan bumi bersifat relatif, bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti penyinaran matahari. Yang kedua adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah kandungan total uap air di udara. Kelembapan memiliki pengaruh besar pada tingkat transpirasi pada tumbuhan. Kelembapan juga berpengaruh mengendalikan distribusi geografis tumbuhan. Ya, saya jelaskan sedikit. Jadi kelembapan udara itu sangat berpengaruh terhadap persebaran flora di dunia. Bahkan kenapa? Karena kelembaban udara itu apabila dia sangat kering, maka tumbuhan tersebut sangat kurang atau bahkan sangat susah untuk menyerap air di batangnya. Jadi kelembapan udara itu penting. Selanjutnya, angin adalah yang selanjutnya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin atau gerakan udara penting dalam distribusi organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Ya, yang selanjutnya yaitu curah hujan. Curah hujan merupakan hasil dari tarikan gravitasi pada uap air atmosfer, dan jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Jadi apabila curah hujan itu sedikit atau rendah, maka di daerah tersebut akan gersang sehingga memperlambat atau mempersulit persebaran flora itu sendiri ya adik-adik. Nah, yang selanjutnya yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari itu adalah jumlah cahaya atau lamanya atau durasi dan intensitas cahaya yang di suatu wilayah menentukan jenis tumbuhan dan sebaran tumbuhan itu. Apabila di daerah tersebut cahaya mataharinya kurang atau penyinarannya dalam sehari itu tidak mencapai 12 jam, seperti di negara Arab Saudi dan di negara Jerman contohnya, itu penyinaran matahari mereka justru yang di Arab itu melebihi dari 12 jam. Kalau di Jerman itu bahkan kurang dari 12 jam mereka dalam siang hari itu kurang dari 12 jam kalau di Jerman. Ya, selanjutnya fisiologi. Fisiologi itu yaitu berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah. Seperti fisiologi itu seperti gunung atau bukit. Dia terdapat perbedaan tinggi dan rendahnya tanah, kemiringan gunung, drainase, dan tingkat erosi tanah. Yang selanjutnya yaitu edafik. Ya, sebelumnya adik-adik ini mohon dicatat, nanti teman kalian akan memberikan fotokopi atau yang tidak punya fotokopi boleh pinjam sama temannya, dan atau nanti Bapak share di grup materinya. Besok adik-adik menghadap sama Bapak menghafal faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna tersebut untuk minggu depan. Untuk sekarang Bapak jelaskan dulu materinya, adik-adik perhatikan baik-baik.
Ya, tadi yang selanjutnya yaitu edafik. Faktor edafik adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Yang kedua yaitu biotik. Faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan atau hewan adalah faktor biotik. Yang selanjutnya itu pola persebaran flora di dunia dapat dipahami melalui bioma yang Bapak jelasin tadi, bioma yang cakupannya lebih luas. Yang mempengaruhinya yaitu iklim tadi itu. Yang pertama yaitu tundra, alpin atau arktik. Tundra itu adalah padang rumput. Zona vegetasi ini ditemukan di ketinggian dan garis lintang tertinggi, semuanya tanpa pepohonan. Komunitas ini terdiri dari lumut, rumput, dan semak-semak rendah. Ini biasanya terjadi di daerah yang beriklim subtropis karena iklimnya di sana kan dingin. Yang selanjutnya kedua yaitu taiga. Terdiri beberapa jenis pohon konifer berdaun jarum dan pinus. Dijadikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang singkat. Selanjutnya hutan gugur beriklim sedang. Ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan yang sedang seperti di Eropa Barat, Cina Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Chili Selatan, dan Selandia Baru. Ini yang dimaksud hutan gugur beriklim sedang itu, yang dimaksud yaitu dia pohonnya akan mengalami menggugurkan daunnya di saat musim panas. Kenapa? Karena supaya mengurangi penguapan yang berlebihan karena di daerahnya lagi musim kemarau. Kalau di Indonesia seperti pohon jati, misalnya yang seperti adik-adik pernah lihat pohon jati itu, dia kalau musim kemarau akan menggugurkan daunnya karena untuk mempertahankan kehidupan pohon itu sendiri agar mengurangi proses penguapan, karena kan musim kemarau itu sangat panas dan kurang sekali turun hujan, maka mereka menggugurkan daun sebagai untuk keberlangsungan kehidupannya. Dan selanjutnya hutan selalu hijau atau subtropis. Ini yang dimaksud seperti yang di Kalimantan ya adik-adik. Di Kalimantan itu hutan lebat dan tropis. Kalau yang subtropis itu yang memiliki 4 iklim, seperti yang di negara yang Bapak sebutkan tadi. Ditemukan di daerah iklim subtropis, lembab dengan musim dingin ringan dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Pohon berdaun jarum dan pohon berdaun lebar. Pohon berdaun jarum seperti pohon pinus tadi. Padang rumput atau daerah tropis. Ini padang rumput biasanya sering kita lihat di Sumatera. Siapa yang pernah ke Sumatera? Itu ada di sana padang rumput yang sangat luas sebagai tempat kehidupan harimau begitu contohnya. Gurun dan semi gurun. Yang selanjutnya ini gurun dan semi gurun ya, jadi tolong diperhatikan. Hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata jumlah curah hujan tahunan yang jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Ini gurun sangat kurang sekali rata-rata jumlah air hujan yang turun dalam jangka waktu 1 tahun. Bisa kita lihat atau bisa kita membayangkan dulu sebentar. Coba bayangkan yang di Arab Saudi.
Dulu kalau sekarang di Arab Saudi itu sudah mulai turun hujan, dan banyak sudah di sana pepohonan yang sudah mulai hijau atau sudah mulai subur. Kalau dulu coba bayangkan di sana itu padang pasirnya yang sangat luas, sehingga kurang sekali ditemukan tumbuhan-tumbuhan pepohonan. Yang banyak hanya kaktus. Karena kaktus yang bisa hidup di sana, dia bisa bertahan karena dia mampu menyimpan cadangan air dengan baik di batangnya. Pohon kaktus tidak memiliki daun karena untuk mengurangi penguapan itu sendiri. Ya, selanjut hutan hujan tropis. Nah, ini yang saya maksud hutan hujan tropis yang di Kalimantan tadi, adik-adik. Di Kalimantan hutan yang lebat dan memiliki tingkat vegetasi yang rapat. Terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan melimpah. Hutan hujan tropis antara terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Yang selanjutnya yaitu Wallace memberikan tata nama yang mengidentifikasi 6 zona yang masih berlaku sampai sekarang. Ini zona biogeografi, ini didasari pola persebaran makhluk hidup yang berada di darat. Saya jelaskan kembali. Wallace memberikan bagian zona biogeografi didasari oleh pola persebaran makhluk hidup. Yang pertama itu zona Nearctic. Zona Nearctic ini membentang dari Arktik di utara Kanada ke dataran tinggi Meksiko Tengah, termasuk Greenland. Di zona ini terdapat relatif sedikit keluarga mamalia. Ya, di sana itu sangat kurang sekali mamalia di zona Nearctic ini. Yang kedua, zona neotropik. Zona neotropik ini terbentang dari Meksiko Tengah hingga Amerika Selatan. Di zona neotropik terdapat banyak keluarga mamalia dan banyak di antaranya merupakan fauna endemik. Sebagian besar keanekaragaman spesies terkonsentrasi di hutan hujan Amazon, sabana, atau hutan semak tropis. Selanjutnya, zona Australis. Zona Australis meliputi Australia dan Papua Nugini, serta beberapa kepulauan di Indonesia Timur seperti Kepulauan Maluku, Lombok, dan Nusa Tenggara, dan beberapa kepulauan di daerah Pasifik. Ya, perhatikan ya adik-adik, nanti Bapak akan buat kelompok berdasarkan zona yang dibagikan oleh Wallace, dan nanti minggu depan adik-adik presentasikan tentang zona tersebut dan hewan-hewan yang terdapat di situ, hewan-hewan endemiknya di zona tersebut. Ya, yang selanjutnya, zona Oriental. Zona Oriental membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga bagian selatan Asia Timur. Zona ini terdiri dari anak benua India, Asia Tenggara, dan bagian dari Kepulauan Nusantara, Malay Archipelago, yang berada di utara dan barat garis Wallace. Zona Palearktik merupakan daerah fauna terbesar. Ya, zona Palearktik ini yang terbesar. Hewannya banyak dan beragam. Zona ini mencakup Eropa, Rusia, Asia Tengah, Tiongkok Utara, hingga Maroko di Afrika. Ada 2 keluarga mamalia endemik di zona ini, yaitu tikus mondok buta dan tikus Salivin. Zona Ethiopia. Zona Ethiopia mencakup Madagaskar dan Sub-Sahara Afrika. Sahara dan Timur Tengah membentuk zona transisi antara daerah Ethiopia dan Palearktik Selatan.
Zona Ethiopia memiliki variasi vertebrata terbanyak dibandingkan zona lainnya. Baik, nanti ini zona yang sudah dibagi oleh Wallace tadi. Nanti Bapak habis ini akan membagi kelompok buat adik-adik semua untuk presentasi di minggu depan tentang zona ini. Dan boleh nanti adik-adik jelaskan kepada teman-teman di saat presentasi, yaitu hewan-hewan yang terdapat di zona tersebut. Hewan apa yang ada di zona tersebut yang tidak ada di zona lainnya. Dari materi yang sudah Bapak bawakan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh angkat tangan. Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu persebaran flora dan fauna untuk di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa zoolog, yaitu Alfred Russel Wallace, Max Carl, Wilhelm Weber, dan Richard Lydekker. Ada 3 kawasan utama persebaran flora Indonesia. Ketiga kawasan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kawasan flora Suberjoin Indonesia Malaysia. Yang ini terdapat di bagian barat, seperti Sumatera, Jawa yang bagian barat. Dan yang kedua, Kepulauan Wallace, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku ini yang bagian tengah. Yang bagian timur yaitu subregion Australia. Ya, yang masuk timur itu Australia. Untuk yang bagian barat tadi ini adalah bunga Rafflesia. Ya, adik-adik, bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia itu dinamakan oleh seseorang dari Belanda yang bernama Raffles. Dia menemukan tumbuhan ini sehingga tumbuhan ini dinamakan sehingga dinamakan tumbuhan bunga Rafflesia. Nah, yang bagian tengah tadi yang di Sulawesi, Nusa Tenggara ini ada kantong semar. Jadi kantong semar ini terdapat di Sulawesi. Apakah adik-adik semua sudah pernah melihat kantong semar secara langsung? Biasanya kantong semar itu terdapat di daerah yang dingin, di pegunungan atau di perbukitan yang curah hujannya cukup per tahun, tidak kurang. Selanjutnya, persebaran fauna di Indonesia. Kawasan fauna subregion Indonesia Malaysia, yaitu di sini ada orang utan. Yang bagian tengah, yang bagian Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku itu ada koala. Dan yang bagian timur ini apa ini? Boleh adik-adik lihat di papan itu ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh adik-adik lihat di infokus itu. Ada yang tahu hewan apa itu yang di bagian timur? Iya, betul. Baiklah, Bapak lanjut lagi. Konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati. Pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman lainnya. Ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ya, ini boleh adik-adik lihat di infokus itu. Pengaruh evolusi dia
begini tumbuhannya boleh dilihat. Dan penebangan ilegal. Sekarang Kalimantan itu sudah mulai habis karena penebangan ilegal ya adik-adik. Banyak pohon yang ditebang sembarangan, tidak melakukan sistem tebang pilih, sehingga banyak pohon-pohon besar yang harusnya dia bisa menyerap air dan menahan cengkraman tanah dan harus ditebang, sehingga di sana banyak terjadi longsor. Sudah mulai banyak kita lihat di Kalimantan itu terdapat penebangan ilegal. Yang selanjutnya ini boleh adik-adik lihat di slide itu, perburuan penangkapan ilegal, menangkap ikan pakai bom dan sejenisnya yang dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Yang selanjutnya bencana alam. Bencana alam kita tidak bisa memperkirakannya kapan. Yang di Jawa itu banyak terjadi tanah longsor karena hujan deras, karena tadi itu banyak pepohonan yang sudah hilang, bahkan pohon besar ditumbangkan. Jadi tanah tersebut akan terurai, sehingga apabila turun air hujan maka tanah tersebut akan ikut jatuh bersama air, sehingga sudah memiliki titik jenuh maka dia akan longsor. Ya, saya lanjut. Pelindungan sistem penyangga kehidupan. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut. Jadi konservasi pemeliharaan sumber daya alam hayati atau pelestariannya itu melalui kegiatan berikut. Yang pertama yaitu pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu banyak penangkaran ikan. Ya, adik-adik. Konservasi flora dan fauna di dunia, yaitu yang bertempat di Hualong, Tiongkok, dan Taman Nasional Yosemite, Amerika Serikat. Ini ada Taman Nasional Gunung Leuser dan Kebun Raya Bogor. Bogor itu terkenal sebagai daerah yang dingin ya, Derik. Apakah sudah ada yang pernah ke sana? Oh ya, belum ya. Bapak juga belum. Pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam, menjaga keseimbangan ekologis dan nilai estetika, mengembangkan ekonomi lokal. Ya, sebenarnya pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia ini dia harus seimbang dengan nilai estetika dan mengembangkan ekonomi lokal. Jadi kita bisa mengembangkan dan kita bisa merawat dan kita bisa juga mendapat keuntungan nilai ekonomi dari pengembangan tersebut buat orang yang memiliki pemikiran yang logis dalam berekonomi ya adik-adik. Ya, ini materinya sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk semuanya? Juga adik-adik, apabila tidak ada yang ditanyakan, Bapak yang bertanya. Ya, jadi materi ini silakan dipelajari baik-baik. Nanti ketua kelas boleh bentuk kelompok 5 kelompok, dibagi rata dengan pembagian zona tadi. Jadi apabila kelompok 1 yaitu zona neartik, kelompok 2 netropik dan seterusnya begitu. Nanti boleh ketua kelas bentuk kelompok, sehingga untuk minggu depan setelah presentasi Bapak akan bertanya random satu-satu tentang persebaran flora dan fauna ini. Jadi untuk sekarang materinya cukup sampai di sini. Silakan dipelajari baik-baik. Alhamdulillahirabbil alamin.
materi pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata dari Bapak, mohon dimaafkan. Kita di sini sama-sama belajar dan adik-adik juga belajar, Bapak juga belajar. Jadi kita di sini saling sharing informasi, sharing materi, dan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, baiklah. Untuk hari ini, coba tolong ketua kelas, ini infokusnya diberesin dulu. Ya. Ya, pertemuan kita cukup sampai di sini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.